walaupun lelah tetap bertahan. Saya Risma, rindu ini tidak bisa menunggumu terlalu lama. Saya Vina, pasti jodoh gak akan kemana. Saya Dendam. Saya Farel. Saya disediakan semangat. Jangan ketawa, jangan tertawa terus. Lanjut kita satu, dua, tiga. Jangan tertawa terus, jangan tertawa terus. Konsentrasi. Satu, dua, tiga. Kelompok kami tak terkalah, kita di juaranya. Kenal ya kakak. Iya. Lanjut kita akan mempresentasikan perumusan dasar negara. Oke, yang pertama, Yang lainnya dia. sebelum kita lanjut pada perumusan dasar negara tentang salah satu dari tokoh-tokoh ini, kita terlebih dahulu mengetahui tentang tanggal-tanggal penting dari perumusan dasar negara tersebut. Yang pertama ada pada tanggal 29 dan 31 Mei, di mana pada tanggal ini Muhammad Yamin dan juga Supomo mengusulkan rumusan 5 dasar negara dalam sidang pertama BPUP DKI. Nah, tapi di sini kami hanya menuliskan tentang perumusan Muhammad Yamin secara lisan. Muhammad Yamin itu mengusulkan 2 secara lisan dan tertulis, tapi kami menuliskan secara lisannya saja. Lalu kemudian dilanjut pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang gagasan dasar negara dalam sidang pertama juga BPUP DKI. Dan pada tanggal ini juga terciptalah kata Pancasila, di mana panca itu berarti 5 dan sila artinya asas, yang berasal dari bahasa Sanskerta dari kitab Sutasoma bernama Pancasila. Lalu kemudian ada statement atau pemikiran selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, di mana rumusan Pancasila ini ditetapkan dalam Piagam Jakarta yang ditetapkan oleh Panitia 9. Lalu kemudian babak akhirnya terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila ini dimasukkan ke dalam UUD 1945 dan disahkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI yang ditetapkan oleh PPKI. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, dalam pendapat rumusan dasar negara oleh I.R. Soekarno dikatakan dalam salah satu sila-silanya mufakat dan definisi demokrasi, sedangkan pendapat lainnya tidak mengatakan secara jelas hal tersebut. Yang kedua, penyampaian rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin tentang dasar negara memiliki perbedaan dengan Insinyur Soekarno dan Supomo. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negaranya dengan lisan dan juga tulisan, namun Insinyur Soekarno dan hanya melalui lisan. Dan yang ketiga, jumlah rumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin bakal ada 10 secara lisan maupun tulisan. Sedangkan Insinyur Soekarno dan Supomo hanya berjumlah 50. Dan yang terakhir, diksi atau kata yang digunakan dalam menyusun Pancasila oleh ketiganya memiliki perbedaan satu sama lainnya, seperti misal mengenai ketuhanan oleh Muhammad Yamin, keseimbangan lahir dan batin oleh Supomo, dan ketuhanan yang berkebudayaan oleh Soekarno. Adapun kesamaan, yang pertama dalam pendapat tokoh dalam perumusan dasar negara, ketiganya sama-sama merumuskan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesejahteraan. Adapun yang kedua, sama-sama berjumlah 5 dasar negara, baik Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno maupun Supomo menyampaikan 5 rumusan dasar negara. Yang ketiga, sama-sama membantu nilai kerakyatan atau mengutamakan
mengutamakan rakyat. Yang keempat, sama-sama mengutamakan kepentingan. Nama lengkap Dr. Insinyur Haji Soekarno, lahir Surabaya 6 Juni 1921. Agama Islam, wafat Jakarta 21 Juni 1970. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. Siap mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berbudayaan. Nama lengkap Profesor Muhammad Yamin, lahir Sumatera Barat 24 Agustus 1903, beragama Islam, wafat Jakarta 17 Oktober 1962. 1. Kebangsaan. 2. Kemanusiaan. 3. Ketuhanan. 4. Kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Nama lengkap Supomo. Lahir Sukarno 22 Juni 1973. Agama Islam. Wafat Jakarta 12 September 1958. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Masyarakat. 5. Keadilan rakyat. Kesehatan. Keadilan rakyat. Sebelumnya, rakyat apa? Suara. Ada kesehatan. Kesejahteraan tadi ada nggak? Lanjut. Di sini kami membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhat, jadi tidak usah panjang lebar. Silakan, jangan curhat tapi bertanya. Silakan dibatasi ya, yaitu hanya 3. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bertanya, ini langsung kasih nilai sama ibu hari ini. Kita yang bertanya. Silakan. Perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta dan Malatini. Saya Dari kelompok dari kelompok 5. ya. Saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan sama-sama mengutamakan rakyat. Sama-sama, apa yang dimaksud dengan sama-sama Mengutamakan rakyat. mengutamakan rakyat dari hasil rumusan ketiga tokoh tersebut ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu apa gitu kan Cinda? Ya Cinda, maksudnya apa ya? Maksud dari mengutamakan itu maksudnya informasi itu apa? Apa maksudnya makna dan mengutamakan itu apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk menjawab. Jadi mengutamakan rakyat. Kita kan sudah dijajah, yang artinya kita ingin merdeka, gitu kan? Jadi kita itu sudah tidak mau lagi ditindas, yang artinya rakyat itu ingin keadilan. Mereka ingin mempunyai tingkatan yang sama dengan seluruh Nusantara kita yang berada di Indonesia. Jadi sama-sama mengutamakan, kita mengutamakan kepentingan apa mau rakyat itu. Rakyat itu ingin merdeka. Jadi dari rumusan Pancasila, dari rumusan Pancasila itu, makanya Merumuskan kan dasar Pancasila ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan rakyat, ya. bukan untuk kepentingan para tokoh bangsa atau negara, tetapi mengutamakan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat Indonesia. Ya, makna dari mengutamakan rakyat. Mana? Balik-balik ke Cinda? Oke, barangkali silakan
Nilai apa saja yang terkandung dalam rumusan dasar negara? Nilai apa saja yang terkandung di dalam rumusan dasar negara? Nilai apa aja nih? Mereka kan berjuang untuk rakyat. Di situ terkandung nilai apa? Karena kalian berdiskusi terlebih dahulu. Nilai yang terkandung di dalam rumusan dasar negara dari para tokoh tersebut apa aja yang tertanam? Oke, sebelumnya izinkan kami untuk menjawab. Jadi dari ketiga rumusan tersebut bisa dilihat dari kata-kata kalimatnya saja. Kebangsaan Indonesia yang artinya mengandung nilai kebangsaan. Lalu kemudian ada juga setiap tokoh pasti mengutamakan keagamaan yang artinya mengandung nilai tentang ketuhanan. Ada juga tentang kesejahteraan rakyat kita, tentang warga masyarakat Indonesia ini. Lalu kemudian ada tentang demokrasi, jadi ada nilai demokrasinya. Ada nilai ketuhanan, ada tentang nilai kemanusiaan juga, nilai kebangsaan, lalu ada lagi demokrasi. Apa lagi? Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Tambahkan. Ada nilai apa yang terkandung di para tokoh tersebut di rumusan dasar negara? Satu, semangat nasionalisme dan patriotisme. Kemudian adanya rela berkorban. Itu pentingnya ya, di situ ada semangat nasionalisme ya dan patriotisme yang di antara para bangsa di dalam rumusan Pancasila. Terus selanjutnya silakan. Yang mau bertanya ada lagi? Ada lagi tidak? Oke, berarti sudah cukup nih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu bisa ditempel di dinding nih, jangan dibuang begitu saja Ya. ya.